Masalah internal Bali United untungkan PSM Makassar. PSM umumkan perpanjangan kontrak pemain berdurasi 3 tahun. PSSI tanggapi surat manajemen PSM Makassar. PSSI tanggapi surat manajemen PSM Makassar. Sebagaimana diketahui, 3 pemain PSM tergabung dalam 26 daftar pemain yang dipanggil oleh Sintayong untuk berlaga di ajang FIFA Matchday bulan Juni. Pada ajang tersebut, timnas Indonesia bermain di 2 laga. Pertama menghadapi Palestina pada 15 Juni dan melakoni big match menghadapi Argentina pada 19 Juni. Terkait hal itu, PSM Makassar pun mengirimkan surat permintaan kepada PSSI. Hal tersebut dimaksudkan untuk meminta izin para pemain terlambat bergabung dalam pemusatan latihan pada 5 Juni mendatang. Menanggapi hal tersebut, Ariel Sinulinga selaku anggota Exco PSSI mengaku terbuka untuk membicarakan hal ini. Terlebih untuk saat ini, menurut Ariel Sinulinga, semua klub di Indonesia sedang kompak-kompaknya pendukung PSSI. Nanti dibicarakan baik-baik bisalah itu. Sekarang ini semua kompak, klub-klubnya sama PSSI semua bisa diajak ngomong, ungkap Ariel Sinulinga. Ia pun menyinggung terkait jadwal pertandingan yang sebelumnya juga bertabrakan dan akhirnya diselesaikan dengan baik. Anggota Exco PSSI itu menyebut masalah ini bisa dibicarakan baik-baik dan tidak perlu tegang-tegang di media. Hari itu saja jadwalnya bertabrakan, diomongin baik-baik, selesai nggak? Selesai kan? Udahlah, kita ngobrol, ngopi-ngopi, selesai. Nggak perlu tegang-tegang di media, selesai itu. Semua bisa diselesaikan, pungkasnya. Adapun sebagai informasi, laga playoff Liga Champions Asia antara PSM Makassar versus Bali United pada 6 Juni di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Dan untuk leg kedua akan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie pada 10 Juni. PSM umumkan perpanjangan kontrak pemain berdurasi 3 tahun. Satu lagi pilar skot juara yang dipertahankan PSM Makassar adalah Rizky Eka Pratama yang sepakat menandatangani kontrak dengan PSM. Tak tanggung-tanggung, Rizky Eka mendapatkan kontrak jangka panjang berdurasi 3 tahun atau hingga 2026 mendatang. Di PSM Makassar, Rizky Eka Pratama jadi salah satu kolega Genso Nambu, Sagi Asraf hingga Yakob Sayuri di sisi sayap PSM. Skill olah bola ditambah speed mumpuni jadi kelebihan Rizky Eka. Diketahui Rizky Eka Pratama merupakan produk dari PSM yang diorbitkan sejak 2019 lalu. Selama berseragam juga pemain berposisi winger ini telah tampil sebanyak 63 dengan torehan 2 gol. 1 gol yang dihasilkan terjadi pada Piala AFC Cup 2022 saat melawan Tampines Rovers di babak penyisihan grup. Tercatat ada 11 tembakan ke arah gawang lawan yang dilepaskan oleh Rizky Eka Pratama. Dari 11 tembakan Rizky Eka Pratama, 8 diantaranya on target ke gawang lawan PSM. Dengan begitu, manajemen PSM Makassar telah mengumumkan 17 pemain yang resmi bertahan. Manajemen PSM pun berjanji akan memperkenalkan pemain baik yang baru didatangkan atau yang akan bertahan. Masalah internal Bali United untungkan PSM Makassar. Sebagaimana diketahui, PSM Makassar akan melawan Bali United dengan sistem home away. Leg pertama Bali United akan menjamu PSM di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Selasa 6 Juni malam. Sementara leg kedua giliran PSM menjamu Bali United di Stadion B.J. Habibie pada Sabtu 10 Juni. Baru-baru ini Persebaya pun sukses mempermalukan Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo pada Minggu 28 Mei lalu. 3 gol Persebaya dicetak oleh Kasim Botan, M. Ibal, dan Ferdinand Sinaga. Sementara satu-satunya gol Bali United dicetak oleh M. Rahmat. Kekalahan telak Bali United dari Persebaya Surabaya di ajang uji coba mendapatkan sorotan tajam dari pendukungnya sendiri, yakni Semeton Dewata. Semeton Dewata ramai-ramai mengkritik taktik yang diterapkan oleh pelatih Bali United, Stefano Gugura alias Teko. Hal itu terlihat dari unggahan Instagram @BaliUnitedFC pada Minggu 28 Mei lalu. Terlihat Semeton Dewata mengkritisi taktik dari Teko yang dianggap tak berkembang saat melawan Persebaya Surabaya. Bahkan tak sedikit Semeton Dewata yang menilai masa keemasan Teko di Bali United sudah habis seiring Serdadu Tridatu tak tampil gemilang di Liga 1 2022 lalu. Semeton Dewata juga kembali menggaungkan tagar out kepada sosok Teko yang sempat mendapatkan hal yang sama pada Liga 1 2022 lalu. Teko out, apa yang diharapkan dari Teko?
Sudah habis masa keemasannya, terima kasih gelar back-to-back-nya. Komentar salah satu netizen. Tetap hashtag take out. Komentar netizen lain.